Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita mencari gaya-gaya dalam pada beban terpusat. Baik, saya akan menjelaskan ada beberapa macam gaya-gaya dalam tersebut. Yang pertama, gaya lintang, atau dalam ini saya tuliskan dalam lambang L, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Shearing Force Diagram atau SFD kalau disingkat. Lalu untuk yang kedua yaitu gaya momen, saya lambangkan dengan unsur M, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Bending Moment Diagram atau BMD. Yang ketiga yaitu gaya normal, atau saya tulis sini dengan unsur N, bahasa Inggrisnya yaitu Normal Force Diagram atau NFD. Lalu yang terakhir nih yaitu potongan atau Free Body Diagram atau FBD. Yang pertama yaitu di sini saya jelaskan dulu. Ini kita sudah mengetahui ada RAP atau reaksi vertikal pada A dan reaksi vertikal pada B pada video sebelumnya. Lalu di sini ini adalah unsur untuk melambangkan potongan, yaitu dimana kita memotong itu antara tumpuan A pada beban pertama, lalu beban dipotong antara beban ke beban, yaitu di tengah-tengahnya. Lalu yang terakhir yaitu beban pada tumpuan. Tidak boleh langsung ke tumpuan langsung ke tumpuan. Satu potongan tidak bisa, karena potongan itu harus detail, yaitu potongan dari tumpuan A pada beban ke beban berikutnya, lalu beban ke berikutnya, kalau ada terakhir beban ke tumpuan terakhir. Sini saya sudah menggambarnya yaitu FBD atau Free Body Diagram atau potongan pertama, interval 0 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 5. Dimana cara mencari interval ini yaitu dari jarak yang pertama. Jarak antara A ke beban pertama yaitu kan 5, makanya intervalnya 5 dan harus dimulai dengan angka 0. Itu. Jadi di sini karena potongan ini kita tidak mengetahui berapa jaraknya antara tumpuan pada potongan, jadi kita melambangkan unsur kita ketahui dengan X. Lebih simpelnya, yang di belakangnya unsur potongan harus diberikan angka X seperti itu. Lalu kita mencari gaya dalam yang pertama, LX atau lintang X pertama. Karena di sini tidak ada beban, langsung saja pakai tumpuan. Tumpuan ini dia positif karena tumpuan itu ke atas. Jadi kalau ke atas itu positif, kalau dia ke bawah, beban kan tanda panahnya ke bawah, menjadi dia negatif. Karena ini tumpuan, berarti dia positif. RAP langsung saja kita masukkan angkanya 8,33. L 0 sampai X nya kita ubah 0 sesuai intervalnya, 0 sampai dengan 5. 0 sampai dengan 5 sama dengan hasilnya tetap 8,33. Lalu untuk yang momen X, gaya momen MX, rumusnya yaitu gampang saja, tumpuan langsung dikalikan dengan angka di bawahnya atau jaraknya. Jadi tumpuan dikali dengan jaraknya untuk mencari momennya. Berarti RAP dikali dengan X. RAP dikali dengan X. Jadi X ini kita ubah dulu seperti 0, karena 0 ini adalah angka pertama dari kan 0 kurang atau sama dengan X. Berarti dia dimulai dari 0, M0. Berarti X nya diubah menjadi angka 0. RAP dimasukkan 8,33 dikali dengan angka 0 sama dengan hasilnya tetap akan 0. Apapun dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Jadi di sini saya tidak ingin terlalu rinci. Kalau terlalu rinci kan 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Jadi saya langsung ambil tengah-tengahnya saja. 5 bagi 2, 2,5. Berarti M 2,5. Karena saya ambil 3 titik aja. Jadi kalau mau terperinci boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, tapi lebih simpelnya atau disederhanakan seperti langsung menjadi 3 titik aja. 0 yang paling akhir dibagi dengan 2, jadi 2,5. X nya diubah menjadi 2,5, 833 dikali 2,5. Hasilnya 20,83. M 5, karena ini terakhir kan,
angka paling terakhir, interval terakhir yaitu 5, berarti yang paling akhir adalah 5. Jadi X nya diubah jadi 58,33 dikali 5 dengan 41,65. Lalu yang kedua, potongan yang kedua yaitu langsung saja kita mencari L X nya, lintang X nya yaitu tumpuan dikurangin sama beban ini. Karena ini tadi kan sudah dijelaskan positif, berarti yang ini negatif. Untuk yang ke bawah tetap dia negatif tandanya. Berarti tumpuan RAV, positif RAV dikurangin dengan P1. Maksudnya kurang P1. Jadi langsung saja, karena di sini tidak ada unsur X, berarti X nya langsung saja kita masukkan 0 sampai dengan 5. 8,33 dikurangi dengan 10, hasilnya negatif 1,67. Sekarang ke gaya momennya, mx sama dengan, nah di sini saya jelaskan dulu. Di sini kan tumpuan A ke P1 kan sudah diketahui jaraknya A, di jaraknya 5 maksudnya, berarti kita masukkan saja jaraknya 5. Nah, tapi beban P1 ke potongan kedua kan belum diketahui jaraknya. Makanya langsung saja kita, apapun yang di belakang potongan sini, angkanya tetap X karena tidak diketahui berapa jarak antara P1 pada potongan tersebut. Maka ditulis X. Jadi RAV tumpuan ini dikali dengan jaraknya. Ingat, yang atas dikali dengan bawah. Berarti RAV, positif RAV dikali 5 ditambah X, karena kan jarak keseluruhannya kan 15. Berarti 5 ditambah, karena di sini belum diketahui, jadi 5 ditambah X. 5 plus X. Lalu dikurangin dengan, di sini kenapa bisa kurang? Karena yang ke bawah itu tetap unsurnya negatif. Karena berarti negatif P1 dikali dengan yang di bawahnya. Jadi dikalikan dengan jarak yang di depannya. Berarti P1 dikali dengan X. P1 dikali X. Langsung saya masukkan angka-angkanya. X nya diubah sesuai dengan intervalnya. Di awalnya harus tetap 0. RAV 8,33 dikali 5 ditambah 0 dikurangin 10 dikali dengan 0. Maka hasilnya 41,65. M seperti yang tadi saya jelaskan, saya ambil 3 angka saja. Kalau mau lebih detail bisa sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini langsung saja saya bagi 2 di M 2,5 supaya lebih singkat. 8,33 dikali 5 ditambah 2,5 dikurangin 10 dikali 2,5, hasilnya 37,48. Yang terakhir M5 8,33 kali 5 ditambah 5 nya diubah dengan 5, 10 dikali 5, hasilnya 33,3. Nah, untuk mengetahui apakah perhitungan kita ini benar, maka cara mengeceknya yaitu angka yang momen pertama dilihat dengan momen terakhir yang sebelumnya, potongan pertama. Potongan pertama kan momen terakhirnya yaitu M5 ini kan 41,65. Maka untuk mengecek hasil kita ini apakah rumus dan perhitungan kita benar, yaitu M0 ini harus sesuai dengan M5 yang sebelumnya. Berarti 41,65 ketemu dengan 41,65, berarti rumus dan perhitungan kita ini benar karena bisa ketemu ujung dengan ujungnya. Lalu untuk ke potongan ketiga atau FBD, sama-sama kita mencari LX, sama seperti tadi, yaitu ini tumpuan menjadi positif RAV dikurangi dengan, karena ini beban ke bawah berarti dikurangi dengan P1, kurangi P1
Nah, lalu ini kita menggunakan yang tegak lurus yaitu PY. Beban PY berarti dikurangi dengan PY. Lalu ya di sini intervalnya belum saya tulis. Interval itu sesuai dengan jaraknya. Karena di sini PY ke B ini 5, berarti intervalnya 0 x 5. 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. Berarti x ini adalah 0 sampai ke 5. L karena di sini tidak ada unsur x, berarti langsung saja 0 sampai 5 itu 8,33 dikurangin 10 dikurangin 5. Hasilnya negatif 6,67. Terus sekarang yang untuk momennya. Momen X sama dengan, di sini kita masukkan saja angka-angkanya di sini. Jarak tumpuan A ke P1 yaitu 5, berarti tumpuan A ke P1 itu 5 jaraknya. Lalu jarak antara P1 ke PY itu 5, berarti kita tulis di bawah sini 5. Nah, PY ke potongan ketiga itu kan belum diketahui angkanya berapa untuk jaraknya, jadi tetap kita tulis untuk X. Lebih simpelnya, apapun di belakang potongan, apapun angka di belakang unsur potongan, maka dia tetap nilainya X. MX RAV atau reaksi partikel pada A atau tumpuan A dikalikan dengan keseluruhan jaraknya, usulan jarak di bawahnya sini, karena atas dikalikan bawah, berarti positif RAV karena dia ke atas berarti positif, dikalikan dengan 5 tambah 5 tambah X, berarti 10 tambah X. Negatif karena dia tanda panahnya ke bawah, berarti dia negatif. P1 dikalikan dengan keseluruhan jarak antara P1 kepada potongan, berarti 5 ditambah X. 5 ditambah X. Karena nih PY nya juga tegak lurusnya atau tanda panahnya ke bawah, kita tetap menggunakan negatif. Negatif PY dikalikan dengan yang di bawahnya, jarak antara PY ke potongan yaitu X, dikalikan dengan X. Langsung saja kita ubah X nya untuk intervalnya 0 sama dengan 8,33 dikalikan 10 tambah 0 dikurangin 10 dikali dengan 5 plus 0 dikurangin 5 dikali dengan 0. Hasilnya 33,33. Saya bagikan 2 supaya 3 titik saja. 5 bagi 2 2,5. 8,33 dikalikan 10 ditambah 2,5 dikurangin 10, 5 ditambah 2,5 dikurangin 5 dikali 2,5, hasilnya 16,63. M5 8,33 dikalikan X nya diubah jadi 5, 10 tambah 5, jangan lupa kurungnya, karena jika ada angka di dalam kurung maka harus didahulukan angkanya baru dikalikan dengan perkaliannya. Negatif 10 kasih kurung 5 ditambah 5, negatif PY atau 5 dikali dengan 5, maka hasilnya 0. Untuk mengecek apakah perhitungan terakhir kita ini benar, yaitu yang pertama dari unsurnya LX. Bagaimana cara kita mengetahui kalau LX terakhir ini atau potongan ketiga itu benar hasilnya? Harus kita sesuaikan dengan RBV-nya 6,67. Maka LX-nya ini harus negatif dengan negatif RBV, artinya negatif 6,67. Berarti rumus atau perhitungan kita ini benar karena sesuai dengan RBV-nya. Lalu untuk ini, bagaimana cara untuk mengecek rumus kita benar? Seperti yang saya jelaskan tadi,
bahwa M0 3,33 harus sesuai dengan M5 atau yang terakhir, yaitu 33,5. Berarti rumus antara potongan kedua dan potongan ketiga ini benar karena nyambung, angkanya ketemu dengan angka terakhir ketemu dengan angka pertama, 33,3, 33,3. Lalu bagaimana cara untuk mengecek unsur lagi yang terakhir, yaitu M5 nya apakah benar, yaitu harus 0. Berarti awalan harus 0 dan terakhir harus 0. Maka ini rumusnya benar karena awalan dan terakhir harus sama-sama 0. Seperti tadi, awal, terakhir dan awal harus sama angkanya, awal dan akhir harus sama. Maka cara mengecek terakhir yaitu ini harus M0 sama M5 terakhir itu harus sama. Lalu untuk normal force diagram, bagaimana sih untuk menggunakan NFD-nya tadi? Seperti saya jelaskan pertama, gaya yang terakhir, yaitu gaya terakhir ini diambil dari sini, beban miringnya, yaitu NFD atau gaya NX, saya singkat unsur tadi NX, yaitu yang dimana norma X ini diambil dari ini, rumusnya yaitu P2 dikali dengan, kalau di video sebelumnya kan dicari untuk tegak lurusnya yaitu sin, maka di sini dengan cos sesuai dengan derajatnya. Atau bisa menggunakan rumus, atau jika tidak diketahui derajatnya maka digunakan rumus P2 dikali dengan 3/5. Karena di sini diketahui 30 derajat, maka N 0 sampai 5. Nah, sini enggak ada X-nya kan? Ini kan derajat. 0 sampai 5, P2 itu 10 dikalikan dengan cos 30 derajat. Itu kalau didesimalkan yaitu 0,866 kalau didesimalkan. Yaitu hasilnya 8,66. Ini untuk normal force diagramnya atau gaya N-nya, gaya normal, yaitu seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Apabila masih ada kekurangan atau tidak dimengerti, bisa di DM atau langsung di kolom komentar. Terima kasih.